Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berangkai salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam untuk Pembangunan Sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melva Chania dengan NIM 2532923. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat, Bu Delsi Arma Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kesetaraan gender dalam Islam sering dipahami secara keliru, sehingga memunculkan anggapan bahwa perempuan memiliki peran terbatas. Padahal Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bias budaya yang masih kuat membuat prinsip kesetaraan ini belum sepenuhnya dipahami, sehingga perlu dijelaskan kembali sesuai ajaran Islam yang sebenarnya. Pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan relevansinya dalam kajian modern? Yang kedua, bagaimana peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Islam? Yang ketiga, bagaimana dampak gender bias dalam media, keluarga, dan hukum pembangunan sosial? Yang keempat, apa itu kesetaraan gender dalam Islam dan bagaimana kaitannya dengan SDGs? Yang kelima, bagaimana sintesis dan relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan relevansinya dalam kajian modern. Yang kedua, untuk mengetahui peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak gender bias dalam media, keluarga, dan hukum pembangunan sosial. Yang keempat, untuk mengetahui kesetaraan gender dalam Islam dan bagaimana kaitannya dengan SDGs. Yang kelima, untuk mengetahui sintesis dan relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan yang setara secara moral dan spiritual. Perbedaan biologis tidak menunjukkan perbedaan nilai di hadapan Tuhan. Ketimpangan gender lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan penafsiran patriarkis, bukan ajaran Islam, sehingga diperlukan pembacaan kritis terhadap teks keagamaan. Selanjutnya, peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Islam. Peran gender dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Islam membuka ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah domestik maupun publik, termasuk dalam otoritas keagamaan. Relasi ideal dibangun atas dasar kesalingan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama, bukan dominasi salah satu pihak. Selanjutnya, gender bias dalam media, keluarga, dan hukum. Bias gender dalam media, keluarga, dan hukum memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan dan menimbulkan ketidakadilan struktural. Dampaknya terlihat pada meningkatnya beban kerja domestik perempuan, stres, serta hambatan dalam akses hukum dan pembangunan sosial yang menghalangi pencapaian tujuan pembangunan. Selanjutnya, analisis kritis. Yang pertama, pentingnya SDGs. SDGs sejalan dengan maqasid asy-syariah dan menempatkan kesetaraan gender sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, isu mendesak ketimpangan gender dalam pendidikan, ekonomi, dan hukum keluarga menghambat pencapaian berbagai SDGs. Yang ketiga, relevansi bagi generasi muda. Kesetaraan gender menciptakan masa depan yang adil, inklusif, dan mendukung kualitas generasi muda.
Selanjutnya, sintesis dan relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, melainkan isu keadilan dan pembangunan. Islam menyediakan landasan nilai yang kuat untuk mewujudkannya. Namun, bias interpretasi dan patriarki masih menjadi tantangan. Pendidikan dan pembaruan pemahaman keagamaan yang egaliter menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, penutup. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam merupakan konsep mendasar yang berlandaskan keadilan, kesalingan, dan penghormatan martabat manusia, dengan laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra sejajar. Ketimpangan gender lebih disebabkan oleh bias budaya dan interpretasi patriarkis, bukan ajaran Islam. Dan kesetaraan gender menjadi prasyarat penting bagi tercapainya pembangunan inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan SDGs. Untuk saran dan rekomendasi, diperlukan kebijakan publik dan pendidikan yang responsif gender berbasis nilai keadilan Islam, penafsiran keagamaan yang kontekstual dan adil gender oleh tokoh agama, serta pembentukan budaya keluarga egaliter. Masyarakat dan generasi muda diharapkan mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs tahun 2030. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.